Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Dinata Kamali dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi sosial, moral bahasa pada peserta didik usia anak-anak dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Di sini ada materi pertama, yaitu perkembangan emosi pada peserta didik. Nah, emosi pada anak ini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, entah itu kepada orang tua, kepada teman seusia mereka, dan orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki perasaan emosi mereka masing-masing. Emosi ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang dewasa saja, melainkan bisa dirasakan oleh anak-anak usia 0 sampai 12 tahun. Ekspresi emosi mereka bisa dilihat dari wajah sampai bahasa sang anak. Seperti itu. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu pertama itu ada memperkenalkan anak pada dunia sekolah, membentuk dasar kepribadian anak, dan mengajarkan anak untuk disiplin dan mengikuti peraturan. Materi kedua ada perkembangan sosial pada peserta didik. Perkembangan sosial pada anak ini melalui suatu kematangan dan respon terhadap dirinya. Perkembangan sosial anak yaitu bagaimana anak bisa berinteraksi dengan teman sebaya dan masyarakat lainnya. Aplikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah belajar untuk bertingkah laku yang dapat diterima sosial. Yang kedua adalah belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima. Yang ketiga itu ada mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu dan aktivitas sosial yang ada. Perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik dan biologi. Salah satu masalah utama moral bangsa yaitu hilangnya kejujuran. Oleh sebab itu, perkembangan moral pada anak ini sangatlah penting agar anak ini memiliki moral yang sangat baik. Berikut ada implikasi dalam dunia pendidikannya. Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan suatu masalah. Terus ada juga anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil, lalu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Perkembangan bahasa pada peserta didik. Perkembangan bahasa ini anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik dan motoriknya. Semua perkembangan tersebut dikombinasikan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahap perkembangan anak. Bahasa diartikan sebagai suatu sistem simbol dan urutan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu ada guru harus menggunakan bahasa yang bisa dipakai oleh para peserta didik agar para peserta didik mengerti dengan apa yang sedang guru jelaskan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa anak-anak dan bukan merupakan bahasa orang dewasa. Dulu presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.